Apakah kalian merasa seolah setiap hari bergulir begitu saja tanpa daya? Menghabiskan waktu di ranjang sambil menatap langit-langit tanpa keinginan melakukan apapun? Mungkinkah kalian menilai sikap tersebut sekedar kemalasan belaka, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks? Seringkali garis pemisah antara kemalasan dan kelelahan terlampau kabur untuk dibedakan dengan mudah. Kelelahan bukanlah sekedar rasa malas. Ia merupakan kondisi negatif yang meliputi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang lahir dari akumulasi stres berlebihan dan ketidakmampuan tubuh maupun pikiran untuk pulih. Fenomena ini bukanlah isapan jempol semata. Pada tahun 2010, sebuah survei di Indonesia menemukan bahwa sekitar 75% orang dewasa pernah merasakan gejala kelelahan. Bahkan lebih dari 40% dari mereka mengalaminya dalam tingkat yang parah. Kondisi serupa kini justru semakin lazim kita temui di mana-mana. Mulai dari lingkungan kerja, rumah tangga, hingga kalangan pelajar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk memahami esensi kelelahan agar mampu mengambil langkah tepat dalam merawat diri dan kembali menemukan keseimbangan. Dengan pemahaman tersebut, berikut saya paparkan 6 tanda yang menunjukkan bahwa yang tengah kalian alami bukan sekedar kemalasan, melainkan kelelahan sesungguhnya. Pertama, kalian merasa terputus dari segalanya. Saat kalian mengalami kelelahan yang sesungguhnya, seringkali timbul sensasi terputus dari segala hal di sekitar dan dari diri sendiri. Mungkin kalian menjalaninya bagaikan berada di mode autopilot, menjalani rutinitas tanpa benar-benar hadir atau terlibat dalam setiap momen. Fenomena ini dikenal sebagai depersonalisasi, yaitu keadaan di mana kalian merasakan mati rasa atau kekosongan emosional yang mendalam, seakan-akan sedang menyaksikan kehidupan kalian dari kejauhan. Dalam kondisi demikian, keterikatan terhadap aktivitas sehari-hari menjadi hilang. Kalian tidak merasakan kepemilikan atas pikiran maupun perasaan. Rasa tidak berdaya yang terus-menerus menghantui membuat kalian seolah tak memiliki kendali penuh atas hidup, sehingga setiap langkah terasa hampa dan tak bermakna. Kedua, kalian dulunya termotivasi. Perhatikan perubahan drastis dalam dorongan untuk berprestasi yang sebelumnya pernah kalian miliki. Sifat malas pada dasarnya adalah bagian dari karakter yang relatif stabil. Mereka yang sejak dini terbiasa enggan berusaha keras, umumnya tak pernah menunjukkan gairah untuk terlibat penuh dalam sesuatu. Namun, jika kalian dulunya dikenal sebagai pribadi yang termotivasi, selalu berupaya meraih prestasi, dan kerap unggul dalam berbagai bidang, namun tiba-tiba sekarang merasa letih, apatis, serta kehilangan minat untuk bertindak, inilah salah satu indikasi kuat bahwa yang sedang kalian alami adalah kelelahan, bukan sekedar kemalasan. Perbedaan mendasar terletak pada sejarah motivasi kalian. Semula kalian bangga menetapkan target dan berjuang mencapainya, tetapi kini energi dan semangat itu menguap, digantikan oleh kekosongan yang tak mudah dijelaskan. Ketiga, dahulu kalian penuh semangat. Sebelum kelelahan melanda, kalian pasti pernah merasakan gairah terhadap sesuatu. Entah itu bakat tertentu, cabang olahraga, atau bahkan pencapaian akademis dan profesional yang selalu kalian kejar. Kelelahan sejati muncul ketika sumber semangat itu tiba-tiba sirna, membuat kalian kesulitan menemukan kembali minat atau kesenangan yang dulu menghidupkan hari-hari. Padahal dulunya kalian rela bekerja keras, mengerahkan semua energi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat.
ini karena akumulasi tekanan yang terus menumpuk. Hal-hal yang dulu memberikan kebahagiaan bisa berubah menjadi beban. Kalian mungkin merasa jengkel atau bahkan membenci aktivitas yang pernah kalian cintai, sebab proses memaksakan diri telah terlalu melelahkan secara emosional dan fisik. Keempat, menjadi pemurung dan mudah tersinggung. Ketika kelelahan mencapai puncaknya, kalian akan mengalami perubahan suasana hati yang signifikan. Tiba-tiba merasa gampang marah atau tersinggung tanpa alasan yang jelas. Kendali emosional yang biasanya stabil kini rapuh. Hal-hal sederhana sekalipun dapat memicu reaksi berlebihan. Kecenderungan ini seringkali diabaikan atau dianggap remeh. Padahal kesulitan mengelola emosi adalah salah satu tanda kuat bahwa kalian sedang berjuang dengan kelelahan sejati. Sebaliknya, mereka yang hanya malas cenderung lebih santai dan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal. Perubahan drastis pada kesabaran dan kestabilan emosional ini menandakan bahwa tubuh dan pikiran kalian memerlukan istirahat dan pemulihan, bukan sekedar dorongan motivasi sesaat. Kelima, mengabaikan perawatan diri. Salah satu tanda peringatan paling menyedihkan bahwa seseorang mungkin mengalami kelelahan emosional dan fisik adalah ketika ia mulai menelantarkan perawatan diri sendiri dan menarik diri secara sosial dari orang lain. Muncul perubahan mengkhawatirkan dalam pola makan dan atau tidur kalian. Kalian berhenti berupaya merawat diri atau menjaga penampilan, serta cenderung menghabiskan sebagian besar waktu sendirian tanpa melakukan apapun. Karena pada titik ini kalian sangat mudah kelelahan, bahkan hanya untuk tugas yang paling sederhana sekalipun. Perbedaan antara kelelahan dan kemalasan sangat jelas, karena kalian tidak selalu berada dalam kondisi seperti ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue to the next number. Nomor 6 adalah perubahan ini berlangsung secara bertahap. Terakhir namun mungkin paling krusial, yang harus kalian pahami tentang kelelahan adalah bahwa kondisi ini berkembang bukan secara tiba-tiba, melainkan secara perlahan. Semua tanda yang telah dibahas sebelumnya, kehilangan minat dan motivasi, terutama terhadap hal-hal yang dulu kalian gemari, perasaan terpisah dari diri sendiri dan terasing dari lingkungan sekitar, penarikan diri secara sosial, serta pengabaian terhadap perawatan diri, tidak muncul dalam semalam. Dan ketika kalian memasuki tahap kelima dan terakhir, kelelahan telah berakar begitu dalam hingga kelelahan mental dan fisik menjadi terasa semakin intens dan sulit diatasi. Pada fase ini, kondisi kelelahan bukan lagi sekedar rasa letih sesaat, melainkan telah menjelma menjadi beban berkelanjutan yang menggerogoti ketahanan kalian. Energi yang kian menipis membuat kalian rentan terhadap gangguan suasana hati, baik depresi maupun kecemasan, karena tubuh dan pikiran sama-sama kewalahan untuk pulih. Jika kalian sendiri atau seseorang yang kalian kenal menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental atau emosional, jangan pernah ragu untuk menghubungi profesional perawatan kesehatan mental. Konsultasi dengan psikolog, psikiater, atau konselor dapat memberikan dukungan yang tepat. Mulai dari teknik manajemen stres, strategi pemulihan energi,
hingga jika diperlukan intervensi terapeutik yang lebih spesifik. Ingatlah bahwa merawat kesehatan jiwa sama pentingnya dengan merawat kondisi fisik. Keduanya saling berkaitan dan harus diatasi secara holistik. Dengan kesadaran yang tinggi tentang proses kelelahan dan keberanian untuk meminta pertolongan, kalian menempatkan diri pada posisi terbaik untuk memulihkan keseimbangan, mengisi kembali kekuatan, dan melanjutkan perjalanan hidup dengan semangat baru. Jangan biarkan kelelahan yang mendalam menetap terlalu lama. Ambillah inisiatif sekarang untuk mendapatkan dukungan yang kalian butuhkan dan mulai bangkit menuju kesejahteraan yang sejati. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.